sayang. Iya, by the way ini uangnya aku bawa pulang aja ya ke rumah karena kalau mau di store ke bank juga udah malam. Nggak apa-apa ya? Harusnya uangnya papa taruh di berangkas aja. Ya udah, papa hati-hati ya. Ya sayang. Kenapa perasaanku nggak enak ya? Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa sama papa. Kenapa, Pak? Nggak apa-apa. Pak, saya kebelet kencing, Pak. Saya izin, Pak ya. Aduh, kamu ini gimana sih? Kamu tahu saya bawa uang banyak. Kenapa tadi nggak di pom bensin aja lagi? Ini kan tempat terkenal sama begalnya, Dad. Saya kebelet, Pak. Izin, Pak. Dedi. Jamil! Udah mati. Safe. Buruan ambil uangnya. Buruan. Dengar ya. Sekarang utang gue sama lu udah lunas semuanya, ya? Sip. Sebelum lu pergi, lu pukul gue dulu. Biar kejadian ini seperti perampokan gitu. Yuk, pukul gue. Juga lo. Bener nih? Benar pukul. Ayo buruan. Masih kurang wajah gue. Udah. Udah, jul cabut. Cabut. Kenapa kamu pergi begitu cepat? Terima kasih ya udah datang. Saya sama Papa turut berduka cita atas meninggalnya Mbak Farhat. Makasih ya Roy. Pak, makasih. Kami gak nyangka orang sebaik Farhan begitu cepat meninggalkan kita. Mbak, saya minta maaf. Saat saya mau buang air kecil, seseorang datang dan menembak Bapak. Maafkan saya. Iya, nggak apa-apa, Dad. Maaf, saya permisi. Mbak, itu supir yang bersama Bang Farhat kemarin. Iya, Roy. Dia merasa sangat bersalah atas kejadian itu. Supir itu hanya pura-pura sedih. Aku curiga dia menyembunyikan sesuatu dalam kejadian ini. Mbak, saya permisi ke kamar kecil sebentar ya. Iya, Roy. Sepertinya orang itu ngikutin gue. Perlu gue kerjain nih. Jangan main-main sama gue. Roy! Kenapa, Roy? Ada makhluk serem, Pak, yang ada di sekitar sini, Pak. Sepertinya dia piaraan supir itu, Pak. Kalau supir itu orang jahat, kamu harus kasih tahu Yasmin dan papanya. Iya, Pak. Tapi masalahnya, kamu belum punya bukti kalau supir itu berbuat jahat. Nanti kamu malah dituduh menjelekkan dia. Dari polisi, Pak. Iya, Pak polisi. Apa? Ada kejadian ganjil? Iya. Kikikanya begitu kuat. Nggak mungkin itu tangan manusia. Iya. Kemungkinan orang dalam.
Maksudnya? Iya, baik. Baik. Saya akan tunggu perkembangan dari Bapak. Terima kasih, Pak. Siapa orang dalam yang dicurigai oleh polisi? Belum tahu, Pak. Tapi yang pasti kita harus waspada terhadap semua karyawan Mas Farhan. Perasaanku nggak enak ya. Itu cuma perasaan aku aja. Itu ada makhluk, Bang. Serem banget ngikutin Yasin terus mau ke kamar mandi. Makhluk hitam serem seperti genderuwo. Iya, bener, Roy. Tadi aku juga ketemu makhluk itu di sekitar rumah ini. Mbak sama Om tuh harus hati-hati. Karena makhluk itu bisa mencelakakan kalian. Kamu kan bisa ngeliat makhluk itu. Iya, Roy, kamu tolongin kami ya. Kalau kamu lihat ada sesuatu yang aneh di rumah ini, tolong kasih tahu aku atau Papa. Kalau perlu kamu tangkap dan musnahkan makhluk itu. Iya, Mbak. Roy akan berusaha sebisa mungkin untuk bantuin Mbak sama Om. Lo mau musnahin genderuwo gue? Lo yang gue tangkap dan gue habisin duluan. Si Dedi supir itu suka kurang sopan dia. Untung genderuwo itu nggak ngejar aku. Kayaknya ada yang bersembunyi di sekitar sini. Siapa lu? Kenapa handphone Roy nggak diangkat-angkat ya? Apa dia kenapa-kenapa? Halo, Pak. Halo? Roy, kamu di mana? Tolongin Roy, Pak. Di jalan yang sepi. Tunggu sebentar. Sebenarnya siapa yang ngajar kamu? Roy juga nggak tahu, Pak. Dia pakai penutup kepala, Pak. Yasmin sudah mencurigai kalau yang melakukan perampokan itu adalah anak buah suaminya. Ini mah sudah tahu basah. Suaminya sudah kubur. Sekalian aja istrinya kubur. Pak, orang itu membunuh Mbak Yasmin, Pak. Roy harus tolongin, Pak. Tapi kamu masih sakit, Roy. Kalau nggak tolongin, Pak, Mbak Yasmin bisa tewas, Pak. Roy. Yasmin, sekarang saat yang tepat untuk menghabisi kamu. Kamu jaga pintu ini. Jangan sampai mereka keluar.
Ada sosok genderuwo yang menahan pintu ini. Pergi kamu! Jangan ganggu kami! Pergi! Lepaskan! Ayo, Pak. Makhluk itu sudah kabur. Tadi ada orang yang masuk kamar dan mau membunuh Yasmin, Pak. Ini berkat pertolongan Roy, Pak. Roy, terima kasih ya. Kalau nggak ada kamu, pasti Yasmin sudah celaka. Iya Om, sama-sama. Roy hanya membantu semampunya Roy. Saya perlu pesan satu. Mbak harus hati-hati sama supirnya Mbak. Maksud kamu, si Dedi supir saya yang jahat? Saya belum punya cukup bukti untuk bilang dia jahat. Tapi Mbak harus hati-hati dengan supirnya Mbak. Tapi suatu saat nanti, Om sama Mbak pasti akan tahu kejahatannya seperti apa. Kalau gitu, saya permisi Om, Mbak. Ya Roy, hati-hati. Tinggalin gue. Kurang ajar sih Roy. Selalu merusak rencana gue. Gue harus cari cara lain supaya urusan ini nggak bikin gue masuk penjara. Masa sih, Pak, si Dedi jahat? Iya, tapi nggak mungkin Roy asal bicara. Jadi kita sebaiknya lebih berhati-hati aja. Bagaimana cara makainya, Pak? Minyak ini kamu pakai sehari-hari. Dan percikan kepada pakaian sama barang milik perempuan itu. Apabila dia menghirup baunya, maka perempuan itu akan tergila-gila sama kamu. Mbak, terima kasih, Mbak. Terima kasih. Gendero ini akan membantu kamu dan mengawasi perempuan itu. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Dia sudah banyak membantu saya, Mbak. Saya yakin kalau ada dia di sisi saya yakin Yasmin akan jadi istri saya. Makasih, Mbak. Tapi ingat, minyak pelet ini akan hilang pengaruhnya apabila perempuan itu mandi dan keramas tengah malam dan dia berdoa untuk lepas dari pengaruh pelet ini. Baik, Pak. Saya paham. Sepertinya Mbak Yasmin nggak percaya kalau supirnya itu berniat jahat kepada mereka, Pak. Ya mungkin karena selama ini sopir itu kelihatan baik-baik dan bisa dipercaya. Tapi menurut penglihatan mata batin Roy, itu menunjukkan sebaliknya, Pak. Supirnya itu jahat dan culas. Roy, kamu nggak bisa maksa Yasmin untuk percaya sama kamu. Benar, Pak. Salah-salah malah Roy dikira memfitnah orang. Roy, ada apa lagi? Kamu mau menyampaikan sesuatu? Apa yang kamu lihat tadi? Tadi ada arwah suaminya Mbak Yasmin. Dia seperti khawatir akan keadaan Mbak Yasmin. Dan seperti berpesan Roy untuk menjaganya. Si Dedi mana? Mungkin nunggu di garasi. Aku cari dulu ya, Pak. Iya. Yasmin, ada tamu? Iya. Kamu buka pintunya. Ada Roy. Oh, kamu Roy. Saya kesini mau nengokin Om sama Mbak Yasmin, semoga nggak kenapa-napa. Oh iya, terima kasih Roy. Emang sejak peristiwa itu saya jadi merasa kurang tenang.
Pak, aku cari Daddy dulu ya. Oh iya. Roy, saya tinggal dulu ya. Mau apa supir itu ke kamar Mbak Yasmin? Kenapa, Roy? Enggak apa-apa Om, saya mau permisi ke kamar kecil dulu boleh Om? Oh iya, silakan. Dari mana kamu? Pak, saya baru naruh barang belanjanya Mbak Jasmine. Karena kita mau pergi lagi. Jangan bohong kamu. Itu si Yasmin nyariin kamu. Mbak, kita jadi kan mau berangkat ke bank. Oh iya jadi. Bentar ya, saya ganti baju dulu. Baik, Pak. Permisi, Pak. Kenapa perasaanku tambah gak enak ya? Kok baju ini harum banget ya? Yasmin pergi dulu ya, Pak? Ya, hati-hati Yasmin. Iya. Roy, aku duluan ya. Ayo Mbak, silakan Mbak. Dad, kamu kok ganteng banget ya hari ini? Mbak baru sadar ya kalau saya emang ganteng. Nggak usah panggil Mbak atau Ibu ya. Panggil aja Yasmin. Oh, Yasmin. Oke, baik. Yasmin. Kasih ya, Dad. Ya. Minyak Mbah Dukun itu sudah bekerja. Kamu tambah ganteng deh. Iya, aku emang ganteng. Kamu aja yang telat sadar. Kamu juga cantik. Ya wajar aja kita cocok. Iya dong. Tapi ada yang kurang nih dari aku, pakaian aku, sepatu. Soalnya harganya nggak mahal. Apa kamu nggak malu jalan sama aku? Kamu mau apa? Handphone? Baju? Celana? Tenang aja, nanti aku beliin. Ya? Ya udah kalau gitu, wah pasti semua barang-barangnya bagus dan aku kelihatan keren banget. Ya nggak? Pasti dong. Kamu kalau jalan sama aku harus keren. Iya. Loh, itu kan Yasmin sama supirnya. Kita ke... Yasmin, Iya, Om. mau kemana? Aku mau jalan sama pacar aku, Om. Pacar kamu? Iya. Duluan ya, Om. Pacar aku udah gak sabar mau beli baju. Mari, Om. Iya. Aneh. Kenapa Yasmin jadi suka sama supirnya? Maaf Om, saya minta izin buka pintu ini, masuk ke kamarnya Mbak Yasmin. Ya silakan Roy. Karena tadi saya ada melihat sesuatu yang aneh. Iya, iya. Dikunci ya Om? Mungkin kali ya. Sebentar, Om ada kunci cadangan nanti ambil.
Ada apa di dalam? Om, genderuwo itu yang menghalangi pintu ini sehingga nggak bisa dibuka, Om. Kok dia bisa ada di kamar? Aku harus kasih tahu Pak Yahya apa yang kulihat tadi. Lah, kenapa pintunya terbuka? Sepi di dalam. Pak Yahya. Pak Yahya. Pak Yahya. Pak Yahya. Kenapa kalian begini? Siapa yang melakukannya? Tadi ada sosok genderuwo yang mau mencelakai kita, Pak. Saya heran, kenapa kok di dalam kamar Yasmin bisa ada makhluk itu? Saya kemari karena tadi saya ketemu Yasmin sama sopir bapak, si Dedi. Lalu si Yasmin bilang Dedi itu pacarnya. Yasmin bilang Dedi itu pacarnya dia. Begitu dia bilang ke saya tadi, Pak. Kenapa kok si Yasmin bisa jadi senang sama si Dedi? Sayang, aku seneng banget ya jalan sama kamu seharian. Kamu capek nggak? Belum dong. Kita nongkrong aja yuk di Cafe Raka sebelah sana. Boleh, ayo. Sebentar. Ayo sayang, kita nongkrong di kafe. Sebentar ya sayang, aku angkat telepon dulu. Halo. Jadi, cakep. Kerja lu sangat cakep. Sekarang perempuan itu kan sudah deket, lengket sekali sama lo. Dan lo sudah dibeliin barang-barang yang mewah. Ya, berarti kan lo harus tahu sama gua. Kalau kerja lo tanpa gua, gak mungkin berhasil. Sekarang gua minta 50 juta. Jangan. Lu ngancam gue, ha? Lu berani sama gue? Ya. Dengar nih, gua butuh duit, deh. Jadi saya sekali lagi butuh 50 juta. Kalau enggak, ya terpaksa gua bongkar kalau suami dia yang bunuh adalah lo. Oke. Gue kan kasih uangnya sama lo. Lo tunggu gue di tempat biasa, oke? Itu dong. Oke, gua tunggu. Gua tunggu ya. Perlu gue hancurin tuh mulut si Jamil. Sayang, ayo dong kita ke kafe. Sayang, aku lagi dalam masalah. Kamu bisa transferin uang 50 juta nggak sama aku? Hah? 50 juta? Enggak sayang, itu terlalu besar. Atau kamu punya cash berapa hari ini? Aku ada 5 juta sih. Boleh aku pakai? Boleh. Sayang, nanti kita akan ke kafe. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Ada urusan yang harus aku selesaiin. Aku balik lagi kok. Ya, tunggu aku ya. Nah, gitu dong. Mana? Ini lo. Kok cuma 5 juta? Dad, gua kan minta 50. Kalau cuma 5 juta mana cukup buat happy-happy. Udah lo pegang aja.
Gue cuma ada segitu. Oke. Kalau lu cuma sanggupnya 5 juta. Jadi jangan salahin gua. Kalau kemudian gua lapor sama cewek lu. Dasar gue. Apaan nih, Badan? Lu masih mau nagih sama gue ya? Hah? Enggak, Det. Enggak, Det. Gila lu. Lu masih nagih sama gue habisin lu. Sekarang lu pergi dari sini. Hah? Cepat! Dasar kecoa. Berani-beraninya dia ngancam aku. Ah! Roy, tadi Papa ketemu Yasmin. Masa Yasmin bilang kalau si Dedi itu pacarnya? Sebenarnya banyak hal yang aneh di kasus ini, Pak. Roy kenal Mbak Yasmin itu. Dia orang yang paling setia dan sayang banget ke suaminya. Roy, ada 2 hal yang membuat seseorang berubah menjadi suka ke seseorang. Pertama, ya mungkin karena dia memang suka. Kedua, ya mungkin ada hal yang di luar nalar yang membuat orang itu tergila-gila sama supirnya. Bagaimana cara makainya, Mbak? Kamu pakai sehari-hari dan percikan kepada pakaian sama barang milik perempuan itu. Apa yang kamu lihat, Roy? Dia pakai minyak pelet yang membuat Mbak Yasmin tergila-gila saat dia, Pak. Yasmin, sudah lewat jam 12 malam kamu baru pulang. Kemana aja kamu sama supir ini? Supir apa? Jadi ini pacar aku, Pak. Wajar dong aku jalan-jalan sama dia. Suami kamu belum lama meninggal. Kamu sudah lupain dia gara-gara supir ini. Masuk. Pak. Tolong jangan kasar sama dia. Kunci mobil. Sini kunci mobil. Ingat ya, kamu cuma bertugas ini sebagai supir, nggak lebih. Pulang sana. Sayang, aku pulang duluan ya. Kamu jangan khawatir. Dia hanya terkejut karena melihat kita udah jadi. Ayo masuk, Yasmin. Ya sayang. Masuk. Kamu kasih pelajaran ayah Yasmin. Aku nggak suka dihina seperti tadi. Papa apa sih kasar banget? Yasmin, kamu dengar, kita adalah keluarga terhormat. Dan mantan suami kamu itu adalah pemilik perusahaan. Jadi kamu nggak pantas pacaran sama supir itu. Kata siapa nggak pantas kata Papa? Pah denger ya, aku tuh cinta sama Dedi. Aku tuh beneran suka sama dia, aku sayang. Astagfirullah Yasmin, istighfar. Saya nggak beres sama kamu. Makanya kamu bisa suka sama dia. Apa yang nggak beres sih? Aku tuh cinta sama Dedi. Kamu dengar Papa ya. Kalau kamu masih berhubungan sama dia, Papa nggak akan akuin kamu lagi sebagai anak Papa. Papa nggak usah kekang Yasmin. Yasmin tahu yang terbaik. Yasmin. Tolong! 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 Roy, tolong Roy, tolong. Hei, lepaskan dia. Kamu selalu mengganggu manusia. Pergi! Om nggak apa-apa. Tolong Roy, Om takut nggak berani lagi tinggal di sini. Ya udah Om, untuk sementara Om tinggal di rumah saya dan saya akan mengobati Om. Iya, yaudah Roy, ayo cepetan. Yuk, yuk. Untuk sementara, Pak Yahya tenang dulu di sini. Iya Pak, tapi saya belum bisa betul-betul tenang. Karena saya tahu Yasmin masih dalam pengaruh guna-guna si supir itu. Iya,
kita akan cari tahu cara melepaskan pengaruh guna-guna itu, Om. Ya benar, Roy. Tapi sekarang ini kondisi Pak Yahya sangat mengkhawatirkan. Iya, saya tadi hampir mati dicekik makhluk itu. Ya kalau gitu, aku akan belikan obat biar Om segera sembuh. Papa bisa jaga Om Yahya sebentar kan? Roy akan belikan obat untuk Om Yahya. Ya, bisa, Roy. Ya udah kalau gitu Roy pergi dulu ya. Kenapa saya bisa nggak sadar kalau si Dedi itu begitu jahat sama keluarga saya? Pak Yahya, sekarang ini banyak orang jahat yang berpura-pura jadi baik. Awas Pak Yahya! Pak Yahya lari, Pak Yahya! Tolong! 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 Kenapa perasaan aku tiba-tiba gak enak ya? Gawat, makhluk itu bisa mencelakakan Papa dan Om Yahya. Hei, Pak Yahya! Awas! Berhenti! Baik, hancurkan dia! Aku akan bakar kau pakai air doa ini. Pergi kamu! Pak, Om, gak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Balok ini saya pinjamkan ke kamu untuk melaksanakan niat jahatmu. Tapi dia nyaris celaka. Mbah, maafkan saya, Mbah. Saya tidak tahu kalau anak muda yang bernama Roy itu juga mempunyai kekuatan gaib. Roy itu memang punya kelebihan. Jadi Roy sudah tahu, Mbah. Roy ini bisa menjadi ancaman serius bagi kamu. Kamu harus hilangkan dia agar rencana kamu berhasil memperistri Yasmin. Apa maksud Mbah? Bunuh si Roy. Aku nggak suka dia mencelakai makhluk piaraan aku. Baik, Mbah. Kalau begitu, saya akan habisi si Roy. Tunggu apa lagi? Bunuh si Roy. Mas, kamu mau ngajakin aku kemana sih? Nyuruh aku dandan lebih rapi kayak gini. Yasmin. Aku mau ngajak kamu ke toko perhiasan. Aku mau beliin cincin pernikahan kita. Maksud kamu? Kamu ngajakin aku nikah? Iya, kamu setuju kan kalau kita menikah? Ya setuju lah, Mas. Aku malah pengen kita nikah secepatnya. Aku juga pengen secepatnya menikah sama kamu. Tapi sebaiknya kamu kabarin papa kamu duluan mengenai hal ini. Ya. Tapi, Mas, Papa kan nggak setuju sama hubungan kita. Kamu mau kemana? Hah? Mas, nggak lihat makhluk itu, aku takut. Mana? Nggak ada apa-apa. Kamu lihat sendiri. Nggak ada apa-apa. Tadi ada di situ kok. Itu cuma halusinasi kamu aja. Sayang, ya udah buruan kamu hubungin papa mengenai pernikahan kita tadi. Halo Yasmin. Halo, Papa di mana?
Papa nggak berani pulang karena Papa takut sama supir kita itu. Aku nggak peduli Papa lagi di mana. Aku cuma mau ngasih tahu kalau aku mau nikah sama Mas Dedi. Kamu gila ya, Yasmin? Masa kamu mau nikah sama supir kita itu? Enggak, Yasmin. Papa nggak setuju. Pokoknya Papa nggak akan kasih restu kamu untuk menikah dengan si Dedi karena dia tuh jahat. Pa, aku nggak peduli Papa bilang apa. Yang penting aku akan menikah dengan Mas Dedi. Tanpa restu Papa. Yasmin, kamu nggak boleh begitu, Yasmin. Aku nggak peduli. Kalau perlu, aku akan nikah di catatan sipil. Udah lah sayang, gak usah peduli. Roy, kamu tolongin Om ya, Roy. Om gak mau Yasmin menikah dengan Dedi. Kita harus mencegah pernikahan mereka. Karena Om tahu Yasmin mau menikah dengan Dedi bukan karena dia cinta. Benar itu, Om. Untuk mencegah itu, kita harus memadamkan api penyebabnya. Mbak Yasmin itu diguna-guna oleh Dedi. Dan kita harus menghilangkan pengaruh guna-guna itu dulu biar Mbak Yasmin bisa sadar, Om. Iya, Roy. Cepat, Roy. Kamu harus cepat madamkan sumber api itu sebelum api itu melalap habis semuanya. Tahan, Om. Aku merasakan ada yang benar di sini. Ada apa, Roy? Om di sini dulu ya. Ada orang yang mencelakakan kita. Astagfirullah. Kalian berdua. Gue udah lihat kedatangan lo berdua. Gue akan habisin kalian. Percuma kamu pakai penutup kepala. Saya sudah tahu. Kamu si Dedi kan supir saya? Serah. Kalau lu udah tahu siapa gue. Dan sebentar lagi gue akan antarin lu ke neraka. Sama lu. Lu selalu bikin rencana gue gagal. Udah, nggak usah dikejar. Lebih baik kita menunggu Yasmin di dalam. Ayo, ayo. Kirain aku Mas Dedi yang datang. Ngapain Papa kesini lagi? Yasmin, saya ini papa kamu. Saya lebih berhak pulang ke rumah ini daripada si Dedi supir brengsek itu. Papa tuh selalu nggak suka sama Mas Dedi. Tapi aku nggak peduli, Pak. Aku cinta sama Mas Dedi dan aku mau nikah sama dia. Yasmin, kamu sadarlah. Kamu itu dipelet sama si Dedi supir kita itu. Dipelet? Ngapain Mas Dedi melet aku? Aku kok yang suka sama dia. Wangi ini nih yang bikin aku selalu kangen sama Mas Dedi. Itu rahasianya. Pasti Mbak Yasmin dipelet pakai minyak wangi. Om, tolong tahan Mbak Yasmin dulu di sini. Aku akan periksa kamarnya sekarang. Tapi jangan lama-lama ya.
Aku mencium ada bawahannya di sini. Di sini sumber baunya. Yasmin pasti akan pergi lagi lah sama aku. Ini dia. Roy, ngapain kamu di sini? Maaf, itu Dedi supirnya Mbak yang memasang pelet minyak wangi ini di kamar Mbak. Oh, jadi kamu nuduh Mas Dedi pelet aku? Enak aja kamu fitnah calon suami aku. Mas Farhan. Mas Farhan, kenapa diam aja? Mas Farhan! Farhan, suami kamu itu sudah meninggal. Dan sekarang kamu akan menikah lagi dengan Dedi, supir kita. Halo, Pak Polisi? Iya, kenapa? Apa? Mencurigai Dedi sebagai penyebab kematian suami saya. Mbak Yasmin, sebenarnya Mbak Yasmin itu nggak sadar karena di dalam pengaruh pelet minyak wangi ini. Yang benar kamu, Roy. Iya, Mbak. Mbak harus hilangkan pengaruh pelet itu. Mbak harus mandi dan keramas tengah malam sambil berdoa untuk hilangkan pelet itu. Yasmin, kamu harus kerjakan apa yang dikatakan oleh Roy. Iya, Papa. Yasmin, kamu nggak apa-apa, Yasmin? Syukurlah, Yasmin. Terima kasih, Mbak. Makhluk itu udah nggak bisa ganggu kita lagi sekarang. Iya, Pak. Aduh, kakiku terluka parah. Aku harus minta bantuan Mbak Dukun. Aduh, kakiku terluka parah. Aku harus minta bantuan Mbak Dukun. Mbak, kenapa, Mbak? Jadi si supir itu berhasil kabur, Roy? Iya, Pak. Aku sama Om Yaya udah coba mengejarnya, tapi dia hilang tak kemana, Pak. Ngapain? Ngapain lu kesini lagi, Dad? Mil, lu masih teman gue kan, Mil? Bantuin gue, Mil. Gue mau minjam uang lu. Gue mau nyari dukun yang baru. Dukun yang kemarin
udah nggak mau lagi bantuin gue, Mil. Tolong gue, Mil. Dedi. Lu minjam duit, kembaliin sesuka lo. Giliran gua minta 50 juta, lu kasih 5 juta. Dari hasil kejahatan lo. Gua dipukulin lagi. Sekarang lu mau minta duit, pinjam duit. Mil. Enggak. Mil, cuman lo yang bisa bantuin gue, Mil. Tolong gue, Mil. Dedi, banyak teman-teman gua yang kayak lo. Tapi khusus lo, pinternya cuma ngutang. Ngutang dan ngutang. Jadi lo nggak mau bantuin gue, ha? Hah? Enggak. Lagian, Dad. Gua sekarang kagak ada takut-takutnya sama lu, Dad. Sama sekali gua nggak takut sama lu. Sekarang gua udah punya senjata untuk lawan lo. Aduh, tanganku. Aku harus bawa ke rumah sakit ini. Bang, bantu saya, Bang. Bawa saya ke dokter, Bang. Bang, tangan saya, Bang, kena pisau, Bang. Ke dokter? Emang lu punya duit buat ke dokter? Ada, Bang. Ini, Bang. Ini, Bang, itu duit saya, Bang. Aduh, Bang, bawa saya ke dokter, Bang. Banyak juga duit lo. Bang, tolong saya, Bang. Bawa saya ke dokter, Bang. Ngapain gua ngurusin lo? Gua cuma butuh duit lo. Bang, Thank you ya. Bang. Aduh. Roy, terima kasih banyak ya. Berkat bantuan kamu, Yasmin sudah terlepas dari pengaruh dengan si Dedi. Iya, Roy. Kalau kamu nggak bantu aku, bisa-bisa aku jadi anak yang durhaka sama papa dan menikah sama supir itu. Sama-sama Mbak. Roy juga ikut senang lihat Om sama Mbak udah rukun lagi seperti sedia kala. Tapi si Dedi hilangnya kemana ya? Terakhir Roy bilang dia luka parah dan kemungkinan cacat besar. Om, orang jahat seperti dia pantas mendapatkan imbalan yang setimpal. Apalagi dia udah jahat sama suami aku, Om. Mas Farhan. Pak, Chef. Pak, makasih, Pak. Pak. Makasih, Bu. Sepertinya aku kenal sama pengemis itu. Dia kan Dedi, mantan supirnya Mbak Yasmin. Halo Mbak Yasmin. Iya, ini aku Roy. Aku ketemu sama mantan supirnya Mbak Yasmin. Iya Mbak, dia mengemis di Jalan Gaharu Mbak. Pak. Oke. Pak, kasihan Pak. Saya masih di sini Mbak. Mas Dedi! Mas! Mas! Awas Mas! Mas! Mas Dedi! Mas! Mas Dedi! La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang banyak dosa sih. Udah. Ayo terus. Ayo jalan lagi, ayo.
kerandanya, Pak. Oh iya. Ringan? Kok ringan? Rai, kerandanya kosong, Rai. Itu jenazahnya di sana. Aduh, jenazahnya ketimpa batu. Angkat, tolong Pak. Tolong Pak, angkat Pak. Itu pelan-pelan. Astagfirullah. Batu nisannya kenapa tuh? Kok tulisannya luntur? Iya ya. Mungkin yang bawa nisannya habis kecebur sungai. Emang dia tuh kelakuannya waktu semasa hidupnya nggak bener, makanya namanya kehapus. Bapak-bapak, ibu-ibu tolong jaga ketenangannya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebaiknya sekarang kita maafkan segala kesalahan almarhum dan kita doakan bersama. Iya, Pak. Yasmin juga udah maafin kesalahan dia kepada Yasmin. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Amin. Mari kita doakan jenazah almarhum. Al-Fatihah.